kita coba amatilah gambar berikut dengan seksama. Apa kesan yang ditimbulkan pada gambar tersebut? Ya, silakan kalian amati dengan seksama. Setelah itu jawab secara cepat dalam buku catatan kalian ya. Masih ingatkah kalian di bab sebelumnya, di bab 7, apa itu pantomim? Iya, pantomim adalah pertunjukan teater yang menampilkan gambaran suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Ini yang dimaksud dengan pantomim. Istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Ciri dan keunikan pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teatrikal yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yaitu ketika seseorang melakukan gerakan-gerakan yang bermakna dan mempunyai arti. Pemain pantomim disebut juga yaitu pantomer. Seniman pantomim terkenal dengan riasan putih di wajah, baju kaos bergaris hitam putih, sarung tangan putih, topi hitam, celak hitam di mata. Nah, ini adalah ciri-ciri dari seorang pantomim. Riasan putih pada wajah dalam pantomim berasal dari tradisi badut. Riasan ini digunakan dalam pertunjukan pantomim untuk menekan sifat karakter dan ekspresinya, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Riasan putih pada awalnya bermaksud menunjukkan karakter yang sederhana dan polos. Bentuk tampilan riasan wajah pantomim pada masa kini lebih berkembang dan bervariatif, sesuai dengan gaya dan kreasi masing-masing pantomer, tetapi tetap dengan alas bedak dasar putih. Sumber cerita pantomim. Untuk membuat pementasan pantomim yang baik diperlukan penyusunan alur cerita yang baik juga. Cerita-cerita yang bisa menarik untuk dipakai dalam pantomim pada dasarnya sama dengan alur cerita-cerita pendek, lebih pada penggambaran adegan dan situasi yang dialami tokoh utama. Inti dan maksud cerita harus dapat tersampaikan dengan gerakan-gerakan tubuh dan ekspresi. Sumber cerita untuk pantomim bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Aktivitas manusia dari mulai bangun tidur pagi, mandi, sarapan, kegiatan di dapur, di sekolah, di jalan raya, sampai kegiatan makan malam, tidur, dan menjelang pagi. Yang kedua, aktivitas berpetualang ke hutan, pantai, gunung, atau lautan dengan seolah-olah membawa banyak peralatan. Yang ketiga, aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam seperti hujan, badai, panas, dan menggigil. Dan yang keempat adalah aktivitas manusia berurusan dengan perabotan dan peralatan mesin, misalnya mengendarai kendaraan bermotor, mesin pemotong rumput, mesin jahit, pisau, dan gunting. Yang terpenting dalam pengembangan cerita pantomim adalah mengembangkan ilusi dan imajinasi. Ilusi artinya meyakini apa yang kita lakukan itu seperti sebenarnya, dan benda yang kita pegang atau mainkan seolah-olah ada. Nah, berikut ini ada beberapa contoh adegan pantomim dengan berbagai situasi yang bisa juga kalian mainkan. Silahkan diperhatikan, bisa juga latihan di rumah kalian masing-masing. Kisah penjual balon. Septian Dwi Cahyo. Seorang penjual balon masuk ke dalam panggung sambil naik sepeda. Si penjual melambaikan tangan ke arah penonton. Setelah itu, sampailah pada sudut jalan. Si penjual balon sambil menunggu pembeli, dia meniup balon-balon itu satu persatu untuk dijual. Setelah membereskan balon dagangannya, dia lalu menjajakan balonnya. Waktu berlalu, tetapi tidak satu pun ada yang membeli. Penjual balon sedih hatinya. Dia lalu berdoa memohon supaya ada pembeli. Tidak berapa lama datang pembeli.
Penjual balon senang melayani dengan gembira. Semakin lama, semakin banyak pembelinya. Sang penjual mulai kewalahan dengan permintaan yang aneh-aneh dari para pembeli. Ada yang minta balon-balonnya ditiup lebih besar, ada yang minta balonnya ditukar, ada yang minta talinya dipanjangkan. Si penjual balon mulai marah dan mengusir para pembelinya. Begitu sadar, dia menyesal bahwa dia telah berbuat tidak baik terhadap orang lain yang telah memberinya rezeki. Dengan wajah sedih dan kecewa, dia berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Lalu meniup kembali balon-balon itu hingga banyak sekali. Tanpa sadar, balon yang tertiup sudah banyak hingga membuat si penjual balon terbawa oleh balon-balon dan terbang tinggi melayang hingga silam di balik panggung. Selesai.